الحمد لله الذي فضل المهاجرين في سبيل الله بترك ما نهاه ربنا جل وعلا، فقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته ومن والاه الذي ألف ووحد وآخى بين المهاجرين والأنصار. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan beragam nikmat oleh Allah, dan nikmat terbesar adalah nikmat beriman sampai dengan di kesempatan ini. Karena itu kita bermohon pada Allah semoga kita diberikan sifat istiqamah untuk menjaga iman ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga bermohon kepada Allah semoga di antara saudara-saudari kita dekat atau jauh yang belum beriman sampai dengan malam hari ini dilembutkan hatinya, dikuatkan jiwanya oleh Allah agar ia berkenan bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelaku maksiat dilembutkan hatinya oleh Allah untuk bertobat sehingga bisa kembali berada dalam jalur yang benar yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul untuk memulai kembali kajian kita dengan tema yang baru, dengan nuansa yang baru, dan mudah-mudahan dengan semangat yang lebih kuat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah bersyukur pada Allah, salawat pada Nabi, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh bagian dari DKM Al-Multazam, teman-teman satu saf, para penyelenggara dan juga jemaah sekalian. Dan saya lihat tadi ada saudaraku dari FPI yang tadi membuka jalan juga, dan Masya Allah suasana tidak mudah. Dari Jumat saya mendapat informasi ada gerimis, dan alhamdulillah mendekat ke maghrib mulai berhenti. Mudah-mudahan di situ ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam hari ini adalah seputar hijrah dan istiqamah. Kita akan bahas dulu untuk mendudukan definisi hijrah dan apa itu istiqamah. Dari definisi ini nanti baru kemudian kita turunkan isyarat-isyarat dalam Al-Quran, bagaimana berhijrah yang benar, petunjuk dalam hadis, bagaimana cara berhijrah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan hijrah ini mengantarkan pada predikat yang disebut oleh Al-Quran dengan khairu ummah. Di orang-orang hijrah ini, itu pada akhirnya nanti goalnya, target terbesarnya adalah mendapatkan langsung predikat dari Allah yang lantas diabadikan dalam Al-Quran di surah yang ketiga Ali Imran itu di ayat yang ke-110. Jadi yang tadinya jahiliyah berhijrah, bertransformasi, ujungnya kemudian disebut sebagai khairu ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kalian itu benar-benar pakai kuntum, kana wa akhawatuha. Ya, kalau kana wa akhawatuha sudah masuk pada sebuah keterangan, ini menunjukkan sifat taukid namanya. Sesuatu yang menjamin kepastian dan kekuatan. Dikata Allah, saya pastikan, yang memberikan garansi Allah, bukan manusia. Jadi kalau yang memberikan garansi manusia, bisa jadi sudut pandangnya berbeda. Anda diberikan garansi di sini Anda orang baik, tapi ketika pindah komplek ke tempat lain bahkan di wilayah yang sama,
Anda pindah dari sini ke Cicahem, orang Cicahem belum tentu menyebut Anda baik. Pindah ke Soreang, orang Soreang belum tentu mengenal Anda. Jadi prediksi manusia, pandangan manusia boleh jadi bisa meragam, tak sama memberikan pandangan, tak serupa memberikan penilaian. Tapi kalau Allah sudah memberikan garansi, maka jangankan penduduk bumi, penduduk langit mengatakan ini yang terbaik. Maka kata Allah, kuntum khaira ummatin. Kalian itu benar-benar, aku garansi, aku pastikan umat yang terbaik yang pernah hadir di muka bumi. Dan khaira itu, saya bahas kemarin di Kelapa Gading, itu setidaknya memiliki 3 pengertian, paling minimal. Khair itu bisa menunjuk pada perilaku, sifat. Jadi yang tadinya kurang baik, berubah jadi baik. Itu menunjuk pada sifat. Yang kedua, contoh pertama sebelum kedua tadi, itu langsung dibuktikan dengan perilaku yang jahiliyah tadi. Bayangkan, tukang mabuk, preman, bertransformasi jadi da'i. Kebayang tidak? Pezina berubah kemudian jadi ahli hadis. Anda bayangkan. Ada orang pembegal, setelah itu jadi da'i, ustaz, bahkan meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Tobat mereka itu berubah dari yang tadinya di titik nadir paling buruk, tiba-tiba jadi orang yang terbaik, yang bahkan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana khair yang pertama. Yang kedua, khair itu bisa berarti harta yang digunakan pada yang baik-baik. Karena itu ketika Allah meminta kita untuk berinfak, kalimatnya keluarkan dari yang khair. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Kalau punya harta, harta bagaimana yang diinfakkan? Ya, apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau engkau ingin infak, keluarkan dari yang baik-baik. Di harta dikeluarkan dengan cara yang baik, dihasilkan dari cara yang baik, itu disebut oleh Al-Quran dengan khair namanya. Karena itu berkah itu nama penjelasnya disebut ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau harta itu berkah, maka nilai kebaikan yang melekat pada harta itu semakin bertambah. Anda punya mobil, ya, berkah tidak? Ukuran berkahnya, lihat sudut khairnya, lihat nilai kebaikannya. Berapa kali mobil itu digunakan untuk ke masjid? Berapa kali mobil digunakan untuk mengantar Anda pada majelis ta'lim? Berapa kali kendaraan itu digunakan untuk mencari nafkah yang halal? Jadi kalau orang memiliki harta tidak digunakan pada yang baik, ini artinya ada keberkahan yang tidak melekat pada harta itu. Bahkan orang mau meninggal pun kata Allah, kalau dia mau tulis wasiat, maka gunakan wasiat itu pada yang baik. Dan wasiat yang diberikan pun itu diberikan dari hasil yang baik. Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 180. Ketika menyebut kalimat wasiat, dari harta apa digunakan, kalimat khairnya muncul. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira al-wasiyatu lil walidain. Jika engkau punya harta yang cukup banyak, engkau ingin gunakan pada hal yang baik sebelum wafat, maka kalau cukup dibagikan untuk warisan, lebihnya wasiatkan paling maksimal 1/3, gunakan pada yang baik-baik, harta. 3, tidak disebutkan kalimat khair kecuali menunjuk pada sebuah amalan yang pahalanya begitu melimpah. Karena itu ketika Nabi menyebutkan amalan baca Al-Quran yang pahalanya banyak dibandingkan ibadah lain. Kita sholat pahala 10. Ya, baru kita sholat itu 10 pahalanya. Kalau berjamaah kalikan 27. Ya, standar 10 itu di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan bernilai pahala. Hasanah itu kebaikan yang punya pahala. Setiap kita mengerjakan kebaikan dituliskan pahalanya. Mau minum ada pahalanya, makan ada pahalanya. Bagaimana cara minum dapat pahala? Maka caranya disebut hasanah. Karena itu hasil dari pahala akan dikolektifkan di akhirat, menjadi timbangan kita kemudian untuk bekal masuk surga. Karena itulah kita sering berdoa, di dunia dapat hasanah, di akhirat dikumpulkan hasanahnya sebagai bekal ke surga. Itu yang kemudian disampaikan Allah isyaratnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina adzabannar. Untuk mencari hasanah itu Allah turunkan dua jenis ibadah. Satu ibadah ritual, yang kedua sosial. Ibadah ritual misalnya salat. Salat itu disebut hasanah. Dari mana taunya? Buka Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan salat ya di kedua ujung siang, zuhur, asar, ya sampai dengan ke maghrib, isya, ke fajarnya. Sungguh salat itu termasuk perbuatan hasanah yang kalau dikerjakan bisa merubah perilaku orang yang mengerjakannya, meninggalkan yang buruk-buruk, menghapuskan kejelekan-kejelekannya. Mengerjakan sekali hasanah, pahalanya 10. Quran surah 6 ayat 160 tadi. Jadi kalau selesai orang salat sendirian, dituliskan 10. Menghitung 10, bukan 1, 2, 3, 4, sampai 10, bukan. Cara menghitungnya diajarkan di hadis Muslim. Ada hadis tentang masuk masjid, baru masuk dapat 25. Baru masuk. Belum mengerjakan apapun dengan niat ibadah. Masuk masjid dapat 25. Jarak satu ke dua 500 tahun. Dua ke tiga 500 tahun. Tiga ke empat 500 tahun. Rumus yang sama digunakan pada sholat, hitungan pahala tadi. 10, satu ke dua 500. Dua ke tiga 500 tahun. Tiga ke empat 500 tahun. Hasanah itu nilainya 10 kali ke 500. Jadi kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat sekali saja, dia kehilangan pahala 5.000 tahun. 5.000 tahun. Dahsyat. Tapi ada amalan yang saat dikerjakan, itu bukan 10 poinnya. Kalau sholat selesai 10. Berjamaah kali 27. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardi bisab'in wa ishrina darajah. Kalau sholat kemudian berjamaah, maka naik pahalanya berjumlah 27. Rumusnya berbeda. Anda sambil berinfak minimal 700. Quran surah kedua ayat 261. Tapi kalau Anda membaca Al-Quran misalnya, maka bukan selesai baca dapat 10. Setiap hurufnya 10. Bukan selesai baca. Setiap hurufnya 10. Anda bayangkan. Hadisnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah Al-Quran, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin 10 hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10. Jadi kalau Anda baca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. Kali berapa? 10. Dapat berapa? 30. Dan tak pernah ada orang baca Al-Quran cuman 1, 2, 3 huruf. Nggak ada. Anda bayangkan. Nun. Lumayan 10. Itu. Nggak ada. Orang pasti baca banyak. Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Karena pahalanya berlimpah, maka belajar Al-Quran, baca Al-Quran, mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran disebut dengan khair oleh apa? Khair oleh Nabi SAW. Itu ditemukan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 4719. Kalau kita urutkan sanadnya, Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya menerima dari Nabi SAW. Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khair. Jika ada orang baik di antara kalian, maka yang terbaik yang bisa engkau dapatkan dari situ, pahala yang melimpah kalau cari amalan, itu orang yang mau belajar Quran. Pahalanya banyak. Nah, orang tadi jahiliyah, dia berhijrah apa? Bu. Begitu berhijrah disebut oleh Allah dengan khair, khaira ummah. Apa kalimat khair di sini? Mencakup 3 makna tadi. 1, perilakunya berubah jadi orang baik. Bayangkan, dari orang yang paling keras tiba-tiba jadi orang yang paling penyayang. Orang yang pemukul jadi perangkul. Orang yang pencela jadi pecinta. Orang yang paling rakus jadi orang paling dermawan. Merubah perilaku. Yang kedua, ini yang paling dahsyat. Khair juga menjadikan golongan para sahabat yang berorientasi untuk mengumpulkan harta
sekarang berubah orientasinya bagaimana harta yang dikumpulkan untuk bernilai kebaikan. Dulu saat jahiliyah kerja, dapat uang, dapat bonus, riba, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Setelah berhijrah, sekarang motivasi mencari hartanya bagaimana saya kaya supaya bisa zakat. Saya kaya supaya bisa infak. Saya kaya supaya bisa sedekah. Makanya bagi orang Islam pada saat itu kaya itu biasa, Pak. Dan gak jadi kebanggaan. Yang sulit itu bagaimana mengelola kekayaan. Kaya itu biasa. Bahkan orang bisa milih, kamu pengen kaya? Ya, kamu kaya aja silahkan. Kalau aku pengen dengan tenaga saja, maka Bilal memilih dengan tenaga azan. Sampai suara terumpahnya terdengar di surga oleh Nabi SAW. Ali tidak memilih jalur kekayaan. Padahal kalau mau kaya, gampang. Menantu Nabi. Cerdas. Jalur apa? Jalur pengetahuan. Abu Hurairah memilih jalur pengetahuan. Abdurrahman bin Auf memilih jalur kekayaan. Utsman bin Affan jalur kekayaan. Dikumpulkan kekayaan bukan untuk dikoleksi. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ketika ada orang membutuhkan infak, Abdurrahman bin Auf, sepertiga orang Madinah itu hutangnya dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya. Sepertiga lagi diutangi, diberikan modal untuk kerja. Sepertiga lagi yang tak mampu kerja disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. Satu orang menyantuni seluruh penduduk Madinah. Khair. Yang ketiga yang paling menarik, walaupun ini kaya, walaupun punya kedudukan, walaupun berubah sekarang jadi orang yang lebih baik, tetap tidak meninggalkan pemburuan amalan yang melahirkan pahala yang sangat banyak. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Saya sebutkan tadi bagaimana kekayaan limpahan mereka. Tapi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab pertama yang dituliskan oleh beliau. Sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Sampai kemudian Syarah Muslim 9 jilid. Beliau tuliskan dulu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dituliskan di situ kata beliau, Allahu Akbar, sekaya-kayanya Utsman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf masih sempat tahajud setiap malam sampai khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan juga, sesoleh-solehnya beliau, ilmunya begitu banyak, akhirnya pada ilmunya masih sempat menghatamkan Al-Quran setiap hari sekali, Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Anda bisa bayangkan? Jadi hijrah, goalnya itu khair. Kalau sekarang kita mendengar semangat hijrah, Jakarta hijrah, Bandung hijrah, Sumatera hijrah, Kalimantan hijrah, bahkan ada festival hijrah. Sekarang perhatikan, apakah hijrah yang ditempuh ini sama dengan yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW? Apakah mengakhirkan goal yang sama, merubah perilaku seseorang dari sifat yang kurang baik, bahkan menjadi sikap yang mulia? Apakah hijrah menjadikan harta kita lebih berkah dalam kehidupan? Ataukah hijrah memberikan motivasi pada kita untuk mulai beramal dan memburu limpahan pahala untuk menutupi dosa-dosa di masa-masa yang lalu? Maka ini yang coba kita turunkan supaya hijrah bisa dipahami dengan benar. Baik, paham sampai di sini? Nah, kalau paham, kita mulai pembahasannya. Ini baru mukadimah tadi ya. Pertama, apa itu hijrah? Ini dulu. Supaya kita sepakat dulu ya, apa itu hijrah? Teman-teman sekalian, hijrah itu bukan sekedar pindah. Awas, bukan sekedar beralih atau dibatasi dengan pindah tempat. Sekarang ada tren, karena trennya hijrah, setiap pindah itu hijrah. Ya, saya hijrah Pak dari Bandung ke Jakarta. Saya hijrah Pak dari Jawa ke Sumatera. Nah, kalau pengertiannya sekedar pindah, maka tidak disebut dengan hijrah, disebut dengan intiqal namanya. Intaqala yantaqilu intiqalan. Ana antaqil min Jakarta ila Bandung. Saya pindah dari Jakarta ke Bandung. Awas, hati-hati. Sekali lagi, kalau sekedar pindah, itu disebutkan dengan intiqal, berpindah dari tempat ke tempat lain. Kalau perubahan terjadi disebut dengan taghyir, enggak pindah tapi berubah. Awas supaya nggak diplesetkan nih, saya hijrah dari laki-laki ke perempuan. Bukan hijrah namanya itu, Cepi. Sekarang manusia ini aneh-aneh sekarang nih. Ya, udah jadi laki-laki jadi perempuan. Yang perempuan jadi laki-laki. Terus keduanya dekat-dekatan lagi. Ya, berhubungan. Aduh, kenapa ribet amat itu?
Yang perempuan jadi laki-laki, yang laki-laki jadi perempuan. Udah gitu berhubungan. Perasaan ribet amat gitu kan. Nanti yang hamil yang laki-laki lagi, ini repot gitu. Nah, ini kita perbaiki lah, kita doakan semoga berubah jadi lebih baik. Kemudian setelah itu kita dakwahi dengan cara yang lembut. Ya, yuk kita kembali, apa itu hijrah? Kita kembalikan ke batasan Nabi SAW. Bagaimana Nabi mendefinisikan hijrah? Kita lihat di keterangan Al-Imam Al-Bukhari. Saya kembalikan ke Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Bismillah. Mohon izin saya tuliskan ya. Dibuka di kitab Sahih Al-Bukhari. Kitabul Iman. Jadi ada 97 pembahasan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Setiap pembahasannya disebut dengan kitab namanya. Ya, jadi di dalam kitab ada kitab. Asalnya kitab itu banyak maknanya. Makna dasarnya sesuatu yang tersusun dengan rapi dan sempurna. Rapi, terukur, sistematis, maka disebut kitab. Kenapa buku disebut dengan kitab? Karena buku disusun dengan sistematis dari awal sampai dengan akhirnya. Jelas ya? Maka Al-Imam Al-Bukhari seakan ingin mengatakan, saya menyusun setiap babnya dengan rapi, sistematis. Saya mulai dengan ayat Al-Quran dulu, kemudian saya masukkan hadisnya. Kalau perlu penjelasan, saya berikan penjelasan sedikit. Seperti inilah saya runtutkan dari awal sampai akhirnya. Maka beliau namakan setiap bab dalam pembahasannya dengan kitab. Dalam setiap kitab ini ada subbab lagi. Subnya disebut dengan bab. Masya Allah. Ini artinya pembahasannya banyak, luas, ya, komprehensif. Makanya kitabnya diberi Jami'. Nanti ada Al-Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam. Itu berbeda. Al-Jami' sesuatu yang masih luas, komprehensif, babnya banyak. Makanya beliau namakan kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Coba ulangi. Ya. Kepanjangan disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Kitab saya ini luas bahasannya. Masih bercampur banyak di situ. Dari mulai masalah iman sampai masalah sakit, masalah pemerintahan kitabul imarah, masalah fikihnya ada di situ. As-Sahih isinya saya pastikan, saya validasi benar. Musnad bersumber kepada Rasulullah SAW. Jadi ini bukan komentar saya, bukan karya saya, tapi saya telusuri sampai terhubung kepada Nabi. Min umuri Rasulullah SAW. Saya kumpulkan segala perkara yang bisa saya temukan terkait dengan aktivitas Rasulullah SAW. Wasunanihi, dan sunnah-sunnah yang bisa diikuti. Ada yang tak bisa diikuti, ada yang bisa diikuti. Ya, menikah dengan lebih daripada 4 istri nggak bisa diikuti, khusus bagi Nabi. Salat bisa diikuti, terbuka untuk kita. Jelas? Baik, kembalikan kemudian kepada babnya. Wa ayyamihi, dan keseharian Nabi. Apa yang Nabi kerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi, saya turunkan di kitab saya. Nah, inilah kemudian diberi nama dengan kitab Al-Jami', disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari menunjuk kepada penulisnya. Tapi nama asal Al-Bukhari sesungguhnya nama daerah, bukan nama orang. Dari kata Bukhara, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Maka dikenal dengan orang yang berasal dari Bukhara. Rumusnya tambahkan alif lam di depannya al, ujungnya ganti dengan i. Al-Bukhari, saya berasal dari Bukhara. Anda juga bisa katakan demikian. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Anda dari misalnya Cicalengka, Ana Asep Al-Bandungi Al-Cicalengkai. Babnya, bab yang kelima,
Kemudian hadisnya nomor yang ke-11, rawinya adalah sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Kitab Syarih disyarah oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, posisi paling kiri sebelah atas di jilid yang pertama. Di situ Nabi definisikan kalimat hijrah. Awas, hati-hati. Babul muslim man salimal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, qala haddatsana, qala langsung ke rawi terakhir, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Hadis diriwayatkan dari ujung sanadnya kepada Nabi dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridai kepada beliau dan kepada bapaknya atau kedua orang tuanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal al-muslimu, orang muslim yang baik itu, orang muslim yang imannya benar itu. Jadi cara baca kitab Sahih Bukhari itu begini. Sebutkan kitabnya tentang apa, maka hadisnya akan terkait dengan pembahasan kitabnya itu. Jangan dipisahkan terjemahan dari subtemanya. Kalau temanya tentang iman, maka cara menerjemahkannya begini. Orang muslim yang punya iman kuat itu, orang muslim yang benar yang baik itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang mampu saat berinteraksi dengan orang Islam yang lain, orang-orang lain itu merasa tenang dengan keadaan lisan dan tangannya. Kalau bahasa singkatnya, orang Islam yang baik itu mampu menjaga lisan dan tangannya. Jelas? Karena itu kalimat lisan itu seringkali dibuka dengan kalimat iman dalam Al-Quran. Buka Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasra qaumin qaum. Hai orang-orang yang merasa punya iman, muslim yang baik, kebab tadi. Maka gunakan lisanmu untuk berkata yang baik, jangan saling mencela, kata Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang muslim yang baik yang punya iman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip, jangan gibah. Kalau ada orang bergibah menunjukkan imannya lemah. Kalau ada orang gosip menunjukkan muslimnya belum baik. Ya, abi mah henteu ustaz, bagus. Terus sepertos itu tuh, bapak itu mah tiap hari ya. Sama. Di orang Islam yang baik, dia jaga lisannya. Bahkan di hadis Nabi yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah di hari kiamat, awas, beriman kepada Allah dan akan dihisab di hari akhir. Di Nabi katakan begini, kamu hati-hati jaga lisan, perkataanmu dihisab. Falyaqul khaira aw liyasmut, maka katakan yang baik supaya hisabmu ringan. Kalau tak mampu diam. Kalau tak bisa berkata yang baik, diam. Kamu tahu nggak tentang si fulan itu? Diam aja. Ancaman dari Nabi, kalau kamu paksakan berkata yang buruk, maaf, di hari kiamat lebih dahsyat. Kalau kamu yakin akan dihisab, perkataan kamu itu dihisab. Di hadis Muslim yang lain itu ada bab muflis namanya. Muflis, orang bangkrut. Itu pekerjaannya di muka bumi di dunianya, ternyata rajin ibadah, Pak. Kalau sholat dahsyat, Bu. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bisalatin, datang di hari kiamat pahala salatnya banyak, pakai nakirah. Nakirah itu umum. Umum itu bukan spesifik, artinya jenis-jenis salat dikerjakan. Jangankan fardu, sunnah diburu. Wasyamin, puasanya rajin. Jangankan Ramadan, bahkan ayamul bid pun ditunggu-tunggu. Wa zakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza, dia pun datang membawa dosa, seringkali mencela si fulan. Ini isyarat dari Nabi, fenomena 15 abad yang lalu. Kata Nabi akan muncul fenomena di masa yang akan datang nanti. Orang rajin ibadah tapi rajin maksiat. Maksiatnya apa? Maksiatnya pun unik. Rajin sholat, senang mencela. Rajin puasa, senang berselisih. Karena hadisnya belum lengkap. Wa qadhafa hadza, senang nuduh orang lain. Wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, bahkan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar, bom orang, Allahu Akbar. Muncul bom panci, bom kulkas, bom open, bom setrika dan sebagainya. Itu terjadi nggak? Kalau Nabi yang sampaikan dulu pasti kejadian. Itu disampaikan itu supaya kita bisa mengantisipasi, jangan masuk bagian dari itu. Makanya hati-hati kalau antum belajar, rajin ikut pengajian, rajin membawa antum untuk ibadah, tapi dalam saat yang bersamaan senang membuat antum mencela orang, senang menjadikan anda berselisih, itu mesti hati-hati. Karena boleh jadi masuk dalam golongan ini.
Apalagi mengarahkan Anda pada tindakan ekstrim. Kamu kemarin banyak dosa, tobat. Kalau pengen banyak pahala, jihad sekalian. Tuh ledakan kedubes anu. Hati-hati dengan yang begitu. Hati-hati. Tinggalkan seketika karena menyalahi hadis Nabi. Kata Nabi, tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada yang seperti itu sifatnya, maka diambil pahala kebaikannya, ditimpakan dan diberikan, ditransferkan kepada orang dizalimi tadi. Misal, ada orang selesai sholat. Maaf, tiba-tiba salah sholat, membicarakan orang lain dalam konteks gibah. Enggak tanggung-tanggung yang dibicarakan imamnya. Saya tahu imam naik tadi, si pulen pantes tenguna suaranya. Itu dia selesai sholat, pahalanya ditransferkan kepada imamnya sekalian. Seketika. Makanya kalau Anda sedang dicela orang, gak usah marah, Pak. Itu tandanya ada transfer pahala yang diberikan kepada Anda. Dan hukum celaan itu, hukum celaan gak bisa bebas kita darinya. Gak ada orang bebas dari celaan. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang bebas dari celaan. Jangankan manusia, bayangkan Allah dicela oleh orang yang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga bukan. Nggak pengen dicela. Anda siapa? Kalau kita orang baik, pasti akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau kita orang yang kurang baik, akan dicela oleh orang baik. Tapi rumusnya itu luar biasa. Apa rumusnya? Kalau celaan dibaca dengan bab iman, indah semuanya. Kalau ada yang mencela Anda orang yang kurang baik, sebetulnya bukan celaan. Rumusnya dalam kaidah akhlak, sebetulnya pengakuan dari Allah yang dititipkan lewat lisan pencela itu bahwa Anda telah menjadi orang baik. Misal, nama Anda Asep. Tadinya senang kumpul-kumpul nggak jelas, tiba-tiba rajin ke multazam, kajian, sholat. Dirubah namanya Soleh misalnya. Oh, ahli surga, gitu. Lewat kan? Itu gak usah marah. Itu sebetulnya bukan celaan dalam bab akhlak. Itu sesungguhnya pengakuan yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan orang tadi bahwa Anda telah berubah menjadi baik. Makanya kalau ada yang celak pada kebaikan, jangan dibalas. Oh, panitia surga lewat, panitia surga lewat. Gak usah dibalas. Cukup sampaikan, maaf saya cuman humas, gitu aja. Paham? Sebaliknya kalau ada yang mencela orang yang tidak baik, itu pertanda sayang Allah kepada Anda untuk menghentikan perbuatan tidak baik itu sehingga kembali kepada jalur yang benar. Jelas sampai sini? Baik, jadi mustahil kita tidak menghindari hal demikian, mustahil. Pasti dapatkan. Karena itu kembalikan kepada babnya, orang yang kemudian maaf mengerjakan kebaikan saat bersamaan mengerjakan yang buruk maka ditransferkan pahalanya. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis bekal kebaikannya maka diambil keburukan dari orang tadi, faturiha finnar, dilemparkan langsung ke neraka. Maaf ya, maaf. Bekal salat sudah nggak ada, puasa sudah habis, zakat sudah menutup dosa. Tinggal tersisa itu pun keburukan, dosa fitnah belum ditutup. Maka diambillah dosa orang di fitnah itu ditimpakan kepada yang memfitnah dan dilemparkan pemfitnah itu ke dalam neraka. Selesai. Maka jaga lisan, jaga tangan. Setelah itu hadisnya mengatakan belum selesai. Wal muhajir. Perhatikan, sedangkan orang hijrah itu, awas, ini definisi Nabi ya. Sedangkan orang hijrah itu man hajara ma nahallahu anhu. Ada yang dahsyat di sini. Lihat sini. Wal muhajir, sedangkan orang hijrah itu didefinisikan oleh Nabi, man hajara ma naha anhu. Fokus. Kenapa Nabi menggunakan kata man? Kenapa menggunakan kata hajara cepat? Padahal kata kerja yang sering digunakan pakai alif. Hajara, orang yang disebut muhajir. Kenapa di sini alifnya dibuang? Kenapa menggunakan ma di sini? Fokus. Kemudian fokus baik-baik. Ini saya turunkan begini, haknya sebagai larangan. Bisa ke atas, bisa ke bawah seperti zina. Tapi ini yang sering dipakai. Kemudian selanjutnya apa yang disebut dengan naha anhu?
Dan dari sini ditemukanlah definisi hijrah. Apa definisi yang dimaksudkan? Itu yang kita akan lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga salat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa dimanapun Anda berada yang belum menunaikan salat Isya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti telah kita uraikan, tujuan utama dari hijrah adalah menghasilkan kualitas manusia yang disebut oleh Al-Quran dengan khairu ummah. Perilakunya berubah menjadi baik, segala yang melekat pada dirinya, khususnya hartanya, juga bisa digunakan dan dihasilkan dari cara yang baik, dan melahirkan motivasi kuat untuk memburu amalan-amalan ibadah yang melahirkan pahala yang melimpah. Karena itu, kalimat hijrah pun pemaknaannya dibatasi oleh Nabi SAW supaya tidak semua orang bisa membuat definisi tentang hijrah ini. Batasan ini diantaranya disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, yang disampaikan kemudian oleh Imam Al-Bukhari seperti tadi telah kita uraikan. Nabi sampaikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir. Di sini tadi kita berhenti dan sekarang kita coba mulai teruskan. Wal muhajir, sedangkan orang hijrah itu, man hajara, adalah setiap orang yang mau berhijrah anhu ma nahallahu anhu, yaitu dengan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah atas dirinya. Itu definisi singkatnya. Jadi penjelasan Nabi membatasi definisi hijrah dengan sangat singkat. Kalau Anda ingin berhijrah, maka cara paling simpelnya kata Nabi, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, penjelasan dari sini walaupun diungkapkan dengan kalimat yang sangat singkat, isinya padat, tapi jangan lupakan kaidah dari perkataan Nabi saat Nabi berkata, awas, ana afsahu arabin baina anni min Quraisy, ana afsahul arab, saya itu kata Nabi orang Arab yang paling fasih, baina anni min Quraisy, dan saya termasuk dari kalangan Quraisy. Quraisy itu termasuk suku yang paling fasih bahasa Arabnya. Karena itu nanti rujukan dalam bacaan Al-Quran pun ketika dibacakan, Quran itu rujukan utama, bahasa Arab yang paling fasih, dan utamanya diturunkan menggunakan bahasa Quraisy. Jadi turunan dari Quraisy nanti ada Hudzail. Al-Imam Asy-Syafi'i di antara 4 imam madhab itu turunan dari Quraisy, Hudzail sukunya. Nama aslinya juga Muhammad, bapaknya Idris. Muhammad bin Idris, kakeknya Al-Abbas. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Jadi Syafi' ini kakeknya, ya, Muhammad bin Idris Al-Imam Asy-Syafi'i, termasuk kalangan sahabat yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bapaknya Idris bertabarruk dengan nama kakeknya yang masuk dalam golongan sahabat yang mudah-mudahan mendapatkan kesolehannya, dan jadi ya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib, awas, bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid, ya, ke atasnya lagi bin Al-Muttalib bin Hashim, ya, ke atasnya lagi bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fijr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nakur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam
bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Nasabnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdu Manaf dalam golongan Quraisy. Karena Quraisy ini fasih, bahkan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang paling fasih dan acuan utamanya adalah lughatu Quraisyin, maka berlaku kaidah setiap bahasa Al-Quran itu pasti rangkaian katanya bahkan kalimatnya mengandung mu'jizat. Kalau dikaitkan dengan lughah Quraisy pasti fasih, pasti jelas. Apalagi bahasa Quran. Sedangkan Nabi itu adalah orang yang diutus untuk memberikan penjelasan tentang Quran. Maka bahasa yang disampaikan oleh Nabi pun bukan bahasa Arab sembarangan. Setiap rangkaian katanya pasti memiliki makna yang sangat dalam. Ini yang saya ingin kaji dalam setiap hurufnya. Mari kita lihat ini, dan boleh jadi ini jarang dibahas karena yang mungkin disampaikan itu boleh jadi hanya terjemahan umum saja. Kalau mau hijrah, tinggalkan yang dilarang. Tapi apakah seperti itu kalimatnya? Mari kita lihat bahasa nabinya. Indonesia, apalagi bahasa Sunda. Ya. Bismillah. Wal muhajir, sedangkan orang yang ingin hijrah itu. Orang hijrah itu. Satu, man. Yuk kita baca pakai ilmu nahwu. Di dasar bahasa Arab, nanti kalau ingin mudah memahami Al-Quran, ngajinya bisa sempurna dalam pengertian memahami makna dengan luas, nanti belajar bahasa Arab dengan cabang 4 ilmu. Ini yang dasar. Satu, nahwu. Yang kedua, saraf. Orang Arab menyebut nahwu bapaknya, saraf ibunya. Ya, jadi nahwu kemudian saraf. Kalau ingin simpel, keduanya dipadukan di alfiyah. Alfiyahnya misalnya Ibnu Malik, syarahnya Ibnu Aqil. Ya, kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wa nilis bit tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun yanjali. Belajar dari yang dasar. Ya, misal pakai jurumiyah karangan Imam As-Sanhaji. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun dan seterusnya. Nahwu, saraf. Nahwu menunjukkan makna dasar dan perubahan kata karena harakat. Kalau fathah maknanya apa, kalau kasrah maknanya apa, kalau dhammah seperti apa, kalau sukun dipahami apa, itu nahwu. Saraf, perubahan bentuk kata, derivasi. Makan akan makan, sedang makan telah makan, makan jangan dimakan. Bagaimana membentuk katanya? Makanan, ya. Waktu makan, tempat makan. Nah, itu ilmu saraf. Anda tahu ilmu saraf, satu kata bisa hafal 12 makna. Dengan ilmu saraf itu, satu kosakata Anda tahu 12. Bayangkan, kalau tahu 10, berarti Anda telah hafal 120 kosakata. Itu saraf. Ketiga, balaghah. Ya, balaghah. Balaghah itu punya 3 cabang ilmu lagi. Ya, ma'ani, bayan, badi'. Ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai. Pada orang dewasa begini bicaranya, pada anak kecil begini, pada remaja begini. Karena itu nanti ketika Nabi menyampaikan tingkat tertinggi dalam kalimat Nabi, itu bukan hanya nahwu saraf, tapi balaghahnya masuk. Setiap memilih kata sempurna kata-katanya. Bayan dijelaskan dengan terang, sehingga orang tidak bertanya lagi apa maksudnya, bagaimana caranya. Maka kata-kata yang telah disusun itu dirangkai jadi kalimat yang jelas dan sempurna. Tapi kan tidak semua yang jelas itu terasa menyenangkan. Anda jadi imam ingin meluruskan kalimatnya jelas. Ada bapak di sana belum rapat. Anda katakan, Pak, rapatkan. Apa nggak ngerti juga merapatkan? Jelas kan? Tapi nggak enak. Supaya enak keterimanya, maka gunakan kemudian badi' namanya. Badi', ilmu menghiasi kata. Sehingga ketika disampaikan orang tidak merasa diajari. Ketika diperintahkan rasanya kemudian dinasehati dengan cara yang sangat lembut. Bahkan ketika memuji orang senang. Kamu cantik banget sayang. Itu baru bayan. Tapi kalau sudah pakai badi, cahaya rembulan pun kalah dengan pesonamu malam hari ini. Tuh, catat. Tuh. Itu badi namanya. Terakhir arud. Ya, arud nanti asalnya untuk membuat puisi Arab. Tapi dalam nanti khazanah keislaman bisa digunakan untuk membuat nazam-nazam ilmiah atau digunakan untuk sekedar mengetahui berapa banyak pahala yang didapatkan dari satu amalan. Sekarang kita pakai ilmu ini untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man, kita gunakan ilmu nahwunya.
ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyatil 'ammiyah. Paham? Tidak. Man ismun mausulun konjungsi, kata sambung yang menunjuk pada subjek atau objek secara tunggal tapi maknanya umum. Bentuk tunggal menunjuk pada setiap personal, setiap orang. Tapi walaupun menunjuk pada personal, maknanya general, luas, umum. Kalau diartikan ke sini, seakan-akan Nabi katakan begini, man hajara, hijrah itu kata Nabi berlaku bagi siapapun umum. Setiap personal Anda itu diajak untuk berhijrah. Hijrah terbuka secara luas, bukan hanya untuk orang yang punya harta saja, bukan hanya untuk orang yang punya kedudukan, bukan hanya orang soleh yang bisa hijrah, orang salah pun diminta untuk kembali soleh. Seakan-akan Nabi buka, gak ada batasan. Anda laki-laki, Anda perempuan, Anda yang laki-laki ngaku perempuan, yang perempuan ngaku laki-laki, Anda yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, pelaku maksiat yang sebanyak-banyaknya, kalau Anda pengen bertobat, ayo pulang kembali, kata Nabi. Hijrah terbuka. Jadi kalau nabinya sudah mengajak tanpa kecuali, andanya belum tersentuh juga, berarti kalau punya masalah di hari kiamat nanti bukan nabinya yang salah, andanya yang diajak tapi tak mau ikut. Makanya kata Nabi pernah berkata begini, santai Nabi katakan, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak pengen. Tuh, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada yang nggak ke surga, bukan nabinya yang salah, dianya yang nggak pengen. Makanya ketika Nabi katakan hijrah terbuka untuk kita semua. Jangan simpulan hijrah, saya tidak terbuka kesempatan. Tidak, semua orang bisa hijrah. Ayo, setiap personal kita terbuka untuk umum. Dan tidak ada batasan dan tidak ada biaya. Semua bisa terlibat dengan cara yang sangat ringan. Nah, yang paling menarik ketika mengajak, kata kerjanya menggunakan cepat. Hajar. Tapi orang hijrahnya saat memulai itu menggunakan alif. Hajar. Buka Quran surah ke-3 Ali Imran. Sudah? Bandingkan dengan An-Nisa. Sudah? Baik, kita mulai dengan Ali Imran dulu. Ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah. Yang An-Nisa dulu, An-Nisa. Saya bacakan ayatnya. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Perhatikan kalimatnya. Masih menggunakan man tapi ditambahkan alif di dalamnya. Wa may yuhajir fi sabilillahi. Mannya sama tapi ketika memulai ditambahkan alif. Yuhajir. Kata dasarnya dari kata hajara, yuhajiru. Ada alifnya. Allah. Hajara. Fokus baik-baik. Ada hajara, ada hajara. Itu beda. Dalam kaidah ilmu lughah, alif itu asalnya berfungsi memanjangkan bacaan. Dasarnya. Misal, kalau saya katakan begini, hajara, pendek kan? Kalau saya tambahkan alif, hajara, hanya panjang kan? Fataha, pendek. Fa-nya pakai alif, fataha, panjang kan? Baik. Nah, dalam kaidah ilmu lughah, kalau ada satu kalimat hurufnya ditambahkan alif, bukan hanya menunjuk panjang bacaannya, boleh jadi menunjukkan proses yang tidak mudah dan singkat. Menunjukkan proses yang tidak mudah dan cepat. Menunjukkan sesuatu yang butuh tahapan. Ketika Nabi mengajak kepada kita, alifnya dibuang. Seakan-akan ingin memberikan pesan begini, hei, ini saya tawarkan kepada kalian, cepat hijrah.
Jadi kalau Anda ingin berpikir hijrah, jangan banyak pikir, cepat aja dulu hijrah. Cepat. Tapi ketika Anda memulai, boleh jadi butuh tahapan-tahapan untuk memulainya. Boleh jadi butuh proses untuk menjalaninya. Karena itu ketika seseorang ingin memulai hijrah, jangan dikira langsung tiba-tiba pindah. Nabinya ngajak cepat, jangan banyak pikir. Kalau pengen hijrah, cepat kalian pergi. Cepat kalian berubah, cepat kalian hijrah. Tapi ketahuilah kata Nabi, jangan dikira ketika berhijrah itu boleh jadi ringan untuk dihadapi. Mungkin tantangannya akan terasa tidak mudah saat itu. Apa Anda kira nggak pernah taklim, tiba-tiba pengen taklim bisa langsung taklim? Belum tentu. Apa itu taklim? Di mana ustadznya? Materinya apa? Awal-awal dengar dari luar, tertarik, duduk pojok di belakang, makin tertarik masuk ke tengah, makin tertarik lagi ke depan, makin tertarik lagi sebelum orang datang Anda yang duluan. Apa Anda kira tadinya nonton bola malam-malam, penggemar Real Madrid tiba-tiba pengen jadi Real Masjid begitu mudah? Pengen tahajud? Belum tentu. Awal-awal tahajudnya dulu digabungkan dengan bola, babak kedua baru tahajud. Itu pun kalau yang didukungnya menang. Menang, menangis, tuh kan, eleh doi. Baik. Lama-lama mulai ditinggalkan. Ngatur waktu dulu, naik lagi. Apa yang dikira yang tak berhijab tiba-tiba bisa berhijab? Belum tentu. Ada tahapan dulu, bergulat dengan perasaan dirinya, bergulat dengan orang sekitarannya. Kadang-kadang ada orang yang menguji dengan kata-kata, bahkan bentuknya celaan, kadang-kadang dibully dan sebagainya. Ya, jadi jangan dikira ketika Anda kemudian akan berhijrah, memang ajak aja cepat. Kata Nabi, ayo cepat, pahalanya banyak. Ayo cepat, perubahannya tinggi. Tapi untuk mendapatkan kebaikan itu, untuk jadi orang baik itu ada tantangan. Maaf. Untuk belajar saja pasti ada ujian. Sekarang orang mengerjakan yang haram saja ada tantangan. Masa Anda pengen baik gak ada tantangan? Bukankah di balik tantangan itu ada pahala? Bukankah di balik persoalan ada kesabaran? Bukankah sabar mendekatkan kepada Allah? Innallaha ma'as sabirin. Bukankah kalimat pertama di surga bagi orang sabar? Salamun alaikum bima sabartum. Karena itu, pesan pertama dalam Al-Quran, ketika ada tawaran hijrah, cepat ambil. Jangan tinggalkan. Tapi pahamilah dari awal, ketika Anda berhijrah, Anda pasti akan mendapatkan tantangan. Makanya ketika Anda hijrah, Anda nggak akan kaget, Pak. Kalau paham kalimat ini, Anda nggak akan kaget. Sekarang pengen mulai ke masjid, udah dandan rapi, pakai sepeda paling bagus, Brompton, dipakai kesubuhan duluan, datang ke multazam, sepatu paling bagus, pulang-pulang hilang, sepatu hilang sepeda. Hijrah. Jadi karena itulah kemudian turunkan sini pelan-pelan. Ketika kalimatnya menggunakan hajara, ini masih ajakan yang menunjukkan cepat kerjakan. Tapi ketika prosesnya dimulai, maka kalimat berubah menjadi fi'il madhi, bentuknya masuk ke mudhari menggunakan alif di sini. Hajara. Orangnya disebut muhajir. Hajara yuhajiru. Muhajaratan, menunjuk kepada proses. Nah, karena sifatnya ada proses, maka Al-Quran pun menurunkan tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi saat hijrah. Apa diantaranya? 1. Ya, teruskan ayatnya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Pertama, orang yang mungkin berhijrah boleh jadi akan terkait erat dengan pengurangan dari si harta dan materinya, harta bendanya. Jadi ada sifat hijrah yang terkait dengan harta benda, 1, yang akan berpengaruh pada pola hidupnya. Dan ada janji Allah di sini yang akan mengganti apa yang dia rasakan rugi. Pertama, hijrah lewat harta. Apa kaidah yang digunakan? Teruskan hadisnya. Manahallahu anhu. Kalau pengen hijrah, cepat tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Motivasinya cepat tinggalkan. Nah, sekarang Anda bergulat dengan harta misalnya, kerja, bisnis, macam-macam. Apa saja yang dilarang? Penipuan haram, korupsi haram, kolusi haram, riba haram, mencuri haram. Kalau harta ingin diberkahi, maka hijrah. Tinggalkan cepat semua yang dilarang, cepat tinggalkan ini. Walaupun saat meninggalkan itu, karena pola hidupnya sudah terpola dengan pendapatan dari hasil yang haram itu, mungkin tidak mudah meninggalkannya.
Pada awalnya demikian. Biasa nipu, penghasilan dari hasil penipuan, kelihatan banyak, sekarang harus ditinggalkan. Biasa saling menyogok, sekarang harus ditinggalkan. Biasa korupsi ditinggalkan, biasa riba sekarang akan ditinggalkan. Tidak mudah. Dan biasanya harta haram itu membentuk pada perilaku yang tidak sama dengan harta halal. Beda. Orang yang mendapatkan harta dengan cara yang halal itu perilakunya pasti beda dengan orang yang mendapatkan harta dengan cara yang bermasalah. Pasti beda. Jalannya akan lain. Harta halal itu akan mudah mengantarkan Anda pada yang baik-baik. Ke masjid gampang, baca Al-Quran ringan, tahajud ringan. Demi Allah saya katakan, kalau harta yang Anda kumpulkan belum mampu mendekatkan Anda dengan Allah, berarti ada yang kurang berkah dari pendapatan di harta Anda itu. Itu rumusnya mudah. Temukan rumusnya di Al-Bukhari, Kitabul Ilmi nomor hadis 71 dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, maka yang pertama akan dilakukan oleh Allah membimbing dia untuk memahami ajaran agamanya. Orang yang mencari nafkah dengan tuntunan agama itu dibawa dengan pola iman. Di sifat imannya membimbing dia. Di Quran surah kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan imannya dulu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, orang-orang beriman itu pasti akan mencari harta yang terbaik untuk mendapatkan nafkah dalam hidupnya. Jadi yang baik-baik yang dicari. Berkah, 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 berkah. Karena yang dicari yang berkah ini, maka iman yang didapatkan dengan harta itu mengantarkan dia pada perbuatan yang baik-baik. Sholatnya gampang. Coba lihat, mencari nafkah dibuka dengan kalimat iman. Bukankah sholat dibuka dengan kalimat iman? Bukankah puasa dibuka dengan kalimat iman? Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Kan iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Mencari nafkah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau sudah berkah karena sholatnya rajin, puasanya rajin, jadi harta itu juga dipakai untuk membantu dia menunaikan sholat dengan sempurna. Sepeda dipakai subuhan, motor dipakai zuhuran, maghrib dipakai maghriban dengan mobilnya. Dipakai semua. Saat puasa hartanya berkah, sahurnya berkah, bukanya berkah, mudah. Iman mengantarkan pada perbuatan iman lagi. Sebaliknya harta haram belum tentu. Makanya ketika ada orang makan makanan haram, itu isyarat Qurannya begini. Masuk ke perut, diolah dalam perut, beredar dengan darah. Kalau sudah jadi daging, masuk ke telinga. Quran surah 6 ayat 25 di pertengahannya. Wa fi adhanihim waqra. Di telinganya ada sumbatan. Kalau lebih jelas lagi, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke hati. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Maka ke telinga jadi sumbatan, ke mata jadi hambatan, tertutup pandangannya, ke hati ngunci. Makanya ketika mendengar azan, walaupun dia kaya secara duniawi, tapi kalimat-kalimat baik gak kedengaran oleh telinganya. Ngelihat orang ke masjid gak ada sentuhan ke hatinya. Karena matanya terhalang, hati tertutup. Bukan gak lihat, Pak. Bukan tidak mendengar, Bu. Kan saya sering contohkan. Ini logikanya di mana? Ini masjid tuh di sini tuh. Orang yang disebut cukup, bahkan disebut fakir, jarak ke masjid 5 kilo. Motor tak punya, mobil tak ada, sepeda mimpi pun nggak pernah. Selalu datang ke masjid, bahkan di awal waktu jalan kaki, menggunakan kakinya karena takut dihisab. Mulut dikunci, kaki yang kemudian akan berkata, Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dia takut kakinya saat ditanya nggak bisa jawab, maka dia gunakan kakinya. Tapi cuma jarak 5 meter dari masjid ada rumah, bahkan hampir nempel ke masjid. Nempel. Sepeda ada lengkap, garasi luas, mobil koleksian banyak, motor ada, bahkan menara masjid begini, speakernya ke rumah ini begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran kencang, tapi nggak sanggup mengantarkan dia ke masjid. Woi, volumenya kurangin dikit, kurangin dikit. Tuh, Anda mesti koreksi tuh. Kalau dengan kaki belum mengantarkan ke masjid, Allah kirimkan sepeda belum ke masjid, Allah kirimkan motor belum ke masjid, Allah kirimkan mobil belum ke masjid, perlu dikirim apa lagi untuk mengantarkan Anda ke masjid? Pasti ada yang tidak berkah di harta itu.
Dicek, diurutkan. Didapat dari mana, sumbernya dari mana, asalnya dari mana. Kalau Anda sekiranya dapatkan dengan cara yang tidak baik, cepat tinggalkan. Tapi kenapa saat memulainya menggunakan alif? Ini ingin menunjukkan tidak mudah saat mengeksekusi itu. Karena saat orang sudah ada di level harta yang merasa nyaman, di zona nyaman, meninggalkan itu tidak merasa mudah. Karena gaya hidupnya berbeda. Polanya sudah ada. Sehingga ketika akan pindah kepada pola yang lain, penyesuaiannya butuh waktu. Itu poinnya. Kan saya terangkan kan, di fisika juga sama di bab gaya. F1 sama dengan F2. Babnya sama lagi bab gaya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Tuh. Pukulannya ringan, bunyinya ringan. Pukulan kencang, bunyinya kencang. Pakai di bab iman. Imannya kuat, amalan kencang. Iman lemah, amalannya juga lemah. Pakai di bab akhlak, hukum gaya, hukum harta. Hartanya banyak, yang keluar gayanya beda dengan yang hartanya sedikit. Orang naik Ferrari ketika keluar gayanya lain. Ketika keluar dari angkot gayanya tawadhu, langsung sedekah. Ya kan? Kebiasaan dibentuk. Biasa ada yang bukain pintu. Sekarang belum selesai bab gayanya, mau pindah. Kan gaya itu rumusannya sebanding dengan tekanan kan? Hambatannya beda, tekanannya tidak sama. Makanya ketika Pascal membuat rumus F gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau diterapkan di hukum tadi, orang yang makin banyak gaya makin tertekan. Makanya ketika hartanya mulai berkurang tapi gayanya nggak bisa kurang, tekanan hidupnya tinggi. Itu yang menyebabkan sebagian orang stres. Ada yang menyebabkan orang merasa masih mendapatkan jabatan walaupun sudah selesai. Ada orang merasa masih kaya walaupun kekayaan sudah tidak ada. Ada syndrome of power. Ada macam-macam karena levelnya nggak bisa menurunkan itu. Ini poinnya. Tapi percayalah kata Allah, kalau Anda mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, perhatikan, yajid fil ardi muraghaman katsira. Aku akan berikan lahan yang lebih besar dari apa yang ia dapatkan sebelumnya dari yang haram. Akan diganti oleh Allah. Kalau Anda mau berjuang meninggalkan yang haram-haram, walaupun awalnya nggak mudah. Awalnya tinggalkan dulu, tinggalkan dulu, tinggalkan dulu. Apa yang Anda dapatkan pertama kali bukan harta yang langsung diganti. Wasa'ah. Yang aku berikan bukan hartanya dulu, yang aku berikan kelapangan hatinya dulu. Di orang hijrah itu yang pertama Allah anugerahkan bukan harta. Salah Anda kalau motivasi Anda berhijrah dapat harta itu keliru. Salah. Yang Anda dapatkan pertama kali orang hijrah itu ketenangan hati. Sah. Lapang. Ini dia. Makanya kalau orang hijrahnya benar, di awal-awal tenang. Coba lihat Pak, Abdurrahman bin Auf itu kan kayaknya itu nggak ketulungan. Kayaknya nggak terukur, kapaknya terbuat dari emas. Tapi apakah untuk hijrah itu seketika kemudian langsung punya kapak dari emas? Tidak. Anda bisa bayangkan saat mau hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Madinah itu, kan harta hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang Quraisy. Dirampas satu oleh preman-preman Quraisy. Ya, orang-orang yang kriminal kan rizkinya juga kan rizkinya haram. Ya boleh jadi yang kau dapatkan selama ini ada yang nggak baiknya. Karena itu tidak baik, maka silahkan diambil orang yang nggak baik saja. Yang nggak baik ngambil yang nggak baik lagi, dirampas semuanya. Tapi apakah Abdurrahman bin Auf kemudian kecewa dengan itu? Tidak. Kalau orang sudah lapang dan di hatinya tertuliskan Allah, maka semua akan kecil dalam hidupnya. Kecuali hanya Allah yang akbar. Makanya orang-orang yang khusyuk ketika mengatakan Allahu Akbar, tertulis dalam jiwanya Allah, maka semua akan menjadi kecil dalam hidupnya. Kecuali Allah. Maka ketika dia akan hijrah, dirampas semua hartanya, dikatakan oleh orang Quraisy. Perhatikan tawarannya, ini sering saya ungkapkan dalam setiap kesempatan. Kalau Anda ingin hijrah ke Yathrib sana, silahkan pergi tapi jangan bawa harta sepeser pun. Pakaian yang melekat di badan saja. Kami biarkan kau pergi, nggak kami eksekusi. Di orang kafir Quraisy satu berpikir kalau dia berangkat nggak akan selamat di jalan, cuman bawa pakaian, nggak bawa harta, jaraknya 400 sampai dengan 500 kilo, 400 kilo lebih sekarang. Pakai bis itu bisa 6 sampai 8 jam, paling cepat 4-5 jam. Sekarang jalan kaki, belum ada badai, belum melewati bukit-bukit, bukitnya keras, ada bebatuannya. Pikiran orang kafir Quraisy paling berangkat itu ya sudahlah, kalau nggak meninggal di jalan selesai sampai sana, nggak ada harta lagi. Apa yang terjadi? Silahkan ambil hartanya.
Aku akan kejar hijrahnya. Jadi kalau orang sudah lapang itu Pak, Bu, tenang pikirannya. Dan ketenangan itu sangat penting, mahal tenang itu. Anda kaya tapi gelisah, kerja banyak tapi hati nggak tenang, nggak akan nikmat. Kan saya sering beli pilihan begini, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Jangan ada yang ketiga, belum saya terangkan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih yang mana? Tuh. Artinya ketenangan itu penting. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang, pilih mana? Itu saking pentingnya ketenangan, itu Anda nggak mau tinggalkan. Makanya ibadah pun didesain oleh Allah untuk menenangkan hati. Coba sholat, baca Al-Quran, berdoa, zikir. Itu kan semua zikir namanya. Sholat disebut zikir, Quran surah ke 20 ayat 14 tadi imam kita bacakan. Wa aqimis sholata lidzikri. Doa disebut zikir, Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fin nafsik. Ba'da sholat zikir, Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Anda baca Quran zikir, Quran surah 15 ayat 9. Anda murajaah menghafal Quran zikir, Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Apa fungsinya? Menenangkan hati. Dari mana taunya? Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saat Anda sholat, tenang hati. Masuk masjid tempat sholat, tenang hati. Baca Quran, tenang hati. Ada masalah buka mushaf, baca Quran, hati tenang. Ada masalah sholat, hati tenang. Jadi ketenangan itu penting. Makanya orang yang hijrah kalau benar hijrahnya, yang pertama diberikan ketenangan hatinya. Jadi kalau Anda hijrah hati Anda belum tenang, berarti ada yang belum sempurna hijrahnya. Ada tahapan yang terlewati di sini. Maka yang paling dahsyat, saya ini kan mendekat kepada Allah. Allah yang punya rizki, Allah yang punya ketenangan, Allah yang punya ilmu. Saya nggak takut. Anda ambil semua harta, tapi saya dekat dengan yang punya semua harta itu. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah, mau mintanya gampang. Sudah hatinya tenang, dekat dengan Allah, mau minta apa saja langsung diberikan. Anda dekat dengan pimpinan, pekerjaan Anda mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah. Maka ditinggalkan semua harta itu, berangkat kemudian ke Madinah, ke Yathrib. Begitu sampai sana diterima oleh orang paling kaya di Yathrib. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda itu pernah kaya. Khudh nisfa mali, kalau pengen kaya lagi ambil setengah harta saya. Apa jawabannya? Saking tenangnya hatinya mengatakan jazakallahu khairan bima ma'na arini ainal aswah. Semoga Allah berikan pahala pada Anda. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Kerja kemudian jadi penyalur kambing pada awalnya, setahun jadi orang paling kaya di Madinah. Setelah tenang hatinya, nikmat hijrahnya, gampang kerjanya, tawakal tinggi kepada Allah, baru Allah limpahkan rezeki sesuai dengan passionnya. Kalau dia passionnya ilmu, diberikan ilmu dengan batasan yang sangat luar biasa dari kalangan manusia. Kalau passionnya kedudukan, diangkat setinggi-tingginya. Kalau passionnya di bisnis, diberikan limpahan harta yang kuat. Jadi kalau orang sudah hijrah diberikan harta, hartanya pasti digunakan pada yang baik. Kalau orang hijrah dapat kedudukan digunakan membuat kebijakan yang baik. Kalau orang hijrah sudah baik, punya ilmu, ilmunya digunakan mendidik dengan cara yang baik. Itu yang kita butuhkan. Makanya ketika orang hijrah nggak akan diberikan dulu Pak pengetahuan, nggak akan diberikan kedudukan, nggak akan diberikan kekayaan, yang diberikan ketenangan dulu. Itu poinnya. Nah sekarang coba Anda buktikan. Anda sebelum datang ngaji dengan setelah ngaji, kan keadaan hatinya pasti beda. Kalau ngajinya benar. Kalau ngajinya nggak benar, tetap gelisah juga. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama. Jadi yang pertama, bisa jadi orang berhijrah itu boleh jadi ada kaitan dengan pengurangan harta yang selama ini dia rasakan. Sesungguhnya bukan ingin berkurang, tapi Allah ingin pisahkan antara yang Allah tidak sukai dengan yang disukainya. Bukankah hijrah berpindah mendekat kepada Allah? Sedangkan Allah itu maha suci dan hanya mencintai yang suci-suci. Makanya ketika Anda mendekat kepada Allah, maka yang tidak suci dikeluarkan dari diri Anda. Perilaku yang tidak baik, harta yang tidak baik, ilmu yang tidak baik dihilangkan dulu, baru ditambahkan pada nilai-nilai kebaikan yang lain. Satu. Dua, saya agak cepat. Tingkat tantangan ini bisa jadi ada tiga. Satu, dua, tiga. Ditemukan di Quran surah kedua ayat 214. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Saya cepat. Am hasibtum an tadkhulul jannata.
Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa Anda mudah untuk mendapatkan kesuksesan dan puncaknya surga? Orang hijrah itu kan tingkat tertingginya pengen surga. Orang hijrah puncak tertingginya pengen sukses di hadapan Allah. Apa Anda kira sementara Anda belum diuji seperti orang-orang dulu yang hijrah dan sukses? Apa jenis ujiannya? Kata Allah ada 3. 1, massat humul ba'sa. Ujian yang sifatnya masih ringan. Orang Arab kalau ada ujian ringan disebut dengan ba's namanya. Ba's. Jamaknya ba'sa. Ba'sun jamaknya ba'sa. Contoh. Anda jarang ke masjid, tiba-tiba sekarang pengen jadi ahli masjid. Ini tadi rumah Anda, ini masjid. Ya. Datang ujian ringan. Untuk menguji masih serius, nggak Anda pengen ke masjid. Kalau nggak ada ujian, nggak ada ukuran, benar nggak hijrahnya? Makanya Allah turunkan ujian supaya menguji serius gak hijrah. Maka turun ujian ringan. Apa bentuknya misalnya? Maaf, kasih hujan gerimis. Ya, kecil aja dulu. Orang Arab kalau ada ujian kecil, ba's, yang kiranya nggak butuh tenaga banyak, dia katakan la ba'sa. Kayfa anta dhahib ila al-masjid fi matar? La ba's, ma fi mushkilah. Kamu mau ke masjid tuh hujan di luarnya, nggak ada masalah, kecil kok, cuma ringan aja. Fi midhallah ma ahtaju li midhallah. Ini payung, aku nggak butuh payung, jalan aja. Itu ba's, dia katakan la ba'sa. Orang Indonesia lebih hebat lagi, sambungkan wasol semua, labas. Labas. Lewat. Untuk nguji, benar nggak pengen hijrah ke masjid? Kasih gerimis dulu. Kalau dengan gerimis pun Anda belum ke masjid, mau ke masjid tiba-tiba gerimis, terus gak jadi ke masjidnya, berarti niat Anda berhijrah belum utuh sepenuhnya. Papa kok gak jadi ke masjid? Hujan mah, kan cuman gerimis, ada payung lagi, takut riya. Takut riya. Berarti ada masalah, belum sempurna. Mau ta'lim, begitu mau berangkat diuji sedikit. Lewat tukang durian, soto ayam, tukang somai, masih ringan-ringan. Nanti kalau sudah naik-naik, dorro, dari kata durrun. Durrun, mulai ke fisik. Dorro, dari kata durrun. Mulai kena fisik. Hujannya mulai deras. Masih ke masjid gak? Mulai macet di jalan, masih ta'lim gak? Mulai nggak kebagian tempat, masih ta'lim nggak? Kalau kita masih bisa lewat, puncaknya yang terakhir, zilzal, wazulzilu. Kalau bahasa kita gempa, sesuatu yang mengguncang pada hati. Di hatinya mulai dag-digduk, berangkat nggak ya? Berangkat nggak nih? Bukan deras lagi, petirnya udah di mana-mana. Dor. Aksesnya sebagian besar terkena banjir. Masih berangkat nggak? Sudah kemudian hujan deras. Sebagian ada petir, akses tertutup banjir. Masya Allah, ustadznya masih datang juga. Datang sendiri, nulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri. Rekaman jalan juga. Tapi ujian di luar masih banyak. Ke masjid pun tiba-tiba datang ke masjid, sudah kedapatan penuh. Anda bagian belakang. Sudah kemudian juga makanan nggak ada. Akses nggak dapat, snack nggak didapatkan. Pertanyaan saya, masih mau ikut ta'lim nggak? Zilzal. Situ ujiannya. Kalau belum menyentuh kepada harta, masih tenaga, biasanya masih bisa dilewatin. Tapi kalau sudah sama harta itu nggak mudah. Riba, hal-hal yang didapatkan dengan cara yang buruk, tiba-tiba mau pindah, nyiapkan sesuatu tahapan-tahapannya, itu nggak mudah. Meyakinkan keluarga, meyakinkan pasangan, merubah kebiasaan pada anak, itu nggak mudah. Tapi ingat janji Allah, kalau Anda bisa seperti itu, maka Allah akan berikan limpahan yang tanpa batas. Kata Allah, muraghaman katsira, sebanyak-banyaknya aku berikan. Karena kalau orang sudah benar mengelola harta, mau diberikan berapapun benar keluarnya. Kata Allah, aku limpahkan yang banyak. Kalau ilmu aku berikan yang banyak. Kedudukan aku angkat setinggi-tingginya. Kalau sudah bisa mengelola, maka muncul sifat yang tidak loba dengan urusan dunia. Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan dia bisa memberikan sesuatu walaupun dia butuh dengan itu. Karena merasa hidayahnya sudah puncak tinggi,
Kalaupun dia butuh, dia bisa berikan pada orang. Saking yakinnya dengan Allah. Dalam kondisi tertentu, tidak semua bisa melakukan itu. Dan sampai sini? Kalau ingin hijrah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka sarannya dari Nabi yang pertama, cepat tinggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah. Sekarang prakteknya begini, kurikulumnya. Saya cepat, di sini kita berakhir. Ya. Cara paling cepat, sekarang koreksi diri. Di tubuh kita dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kebiasaan apa yang melekat pada tubuh kita yang tidak disukai oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, mata. Bertahap ya, pelan-pelan bertahap. Apa kebiasaan mata yang tidak disukai oleh Allah? Yang dilarang, diharamkan. Menatap gambar yang tidak bagus, tayangan-tayangan yang jorok, pornografi, porno aksi, gambar tak elok. Lihat di handphone, berapa kali buka handphone terbuka hal yang dilarang. Sekarang mulai tinggalkan. Yang ditonton televisi, acara-acara tinggalkan yang tak bagus. Yang bagus-bagus pakai. Tayangan-tayangan mendidik pakai. Yang nggak mendidik buang jauh-jauh. Karena tantangan hidup sekarang lebih berat. Setannya lebih berpendidikan sekarang. Ya, zaman dulu setan jahiliyah, setannya jahiliyah juga. Orang jahiliyah, setan jahiliyah. Orang modern, setan lebih modern sekarang. Banyak sekarang. Anda baru buka media sosial, baru dibuka berita-berita di media sosial, berita-berita di news yang menggunakan situs-situs tertentu. Begitu Anda buka, demi Allah saya katakan, hampir sekarang 80% isinya racun semua. Pembunuhan di sini, perkosaan di sini, perampokan, zina, mabuk, macam-macam. Di mana berita baik ya sih? Kalaupun ada konten yang baik paling cuma 10%. Dan sekarang kenapa banyak orang berbuat maksiat? Karena mudah mengakses maksiat itu. Buka YouTube ada cara merampok. Dibuka YouTube ada cara mencuri. Ada cara bikin bom, ada cara konten ini. Ya pantas orang mengerjakan maksiat karena ada petunjuknya. Sekarang orang bisa buat sendiri karena bisa diakses langsung dengan handphone yang ia pegang kemanapun. Bahkan tanpa batas. Itu poinnya. Maka sekarang coba mulai dari mata. Turun nanti ke telinga. Turun ke lisan sampai ke ujung kaki. Kalau tubuh kita sudah otomatis bisa berhijrah, maka semua yang melekat pada tubuh ini akan digunakan pada yang baik-baik. Baik itu ilmu, baik itu harta, juga tenaga yang kita gunakan dalam kehidupan. Ini bagian rumus Nabi yang pertama. Fokus. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Ma itu bentuknya menunjuk pada semua tanpa batas. Semua yang dilarang tanpa kecuali. Apapun yang kita kerjakan kalau bersentuhan dengan yang dilarang, tinggalkan. Ya, jika ada yang haram-haram jangan banyak pikir, tinggalkan aja. Ya, kalau sekarang terlibat pada yang haram, kemudian dengan meninggalkan itu tidak ada bekal atau memungkinkan kita masuk pada bab yang lebih sulit hidup kita. Misal Anda bekerja nih, ya, dalam bab fikih ini begini, bekerja di tempat misalnya yang ada ribanya atau ada haramnya di situ. Kemudian Anda ingin tinggalkan seketika, tapi nggak ada modal dari situ. Kalau Anda tinggalkan seketika, jatuhnya lebih kuat. Bahkan berdampak pada kehidupan Anda lebih sulit. Ya, lebih tidak mudah untuk dijalani. Bahkan bisa mengancam kepada jiwa. Maka ulama sepakat di sini, jadikan ini sebagai pijakan, dijalani terlebih dahulu bikin jembatan. Cari pekerjaan lain. Begitu mendapatkan pekerjaan lain, tinggalkan total semua ini. Tinggalkan seluruhnya, dapat pekerjaan yang lain. Karena Anda bekerja, rezeki turun. Rumusnya sederhana. Ya, Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki dituliskan, dijanjikan diberikan kepada Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Bagaimana cara mendapatkannya? Quran surah ke-2 ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Asal Anda mau kerja dengan cara yang halal, dapatkan yang benar, Allah turunkan rezekinya tanpa dikurangi sedikit pun. Jangan dikira kalau korupsi harta bisa nambah, tidak. Jangan dikira kalau mencuri harta bisa melimpah, tidak. Tetap saja harta Anda segitu, nggak akan nambah, Pak. Yang beda itu cuma berkahnya. Kalau kata Allah 1 miliar, 1 miliar Anda dapat. Tanpa mencuri pun dapatnya segitu juga. Jadi ngapain mesti mencuri? Dan rizki itu bukan yang dikumpulkan. Apa yang masuk ke mulut Anda, itu rizki Anda. Anda sekarang di tabungan 1 miliar. Tapi yang kepake di badan, masuk ke mulut cuma 100 juta sampai meninggal. Sisanya dibagi, maka yang punya Anda itu yang 100 juta itu. Ini selama belum masuk ke mulut itu bukan punya Anda. Itu yang sudah Anda masukkan, yang sudah Anda bagikan. Sedekah, zakat, infak, itu bagian Anda. Tapi kalau belum diapa-apakan cuma dikumpulkan, mungkin itu hak orang lain yang dititipkan di tangan Anda. Boleh jadi begitu. Makanya ngapain korupsi, nggak ada kerjaan.
Kalau orang beriman itu nggak akan korupsi, bikin capek diri sendiri. Nggak akan mencuri. Anda kalau mau mencuri, jangan pikirkan diri sendiri. Anda kalau sudah punya keluarga, anak-anak, pikirkan orang tua. Anda orang tua, pikirkan anak. Anda yang berbuat, anak Anda yang susah. Anda yang korupsi, anak Anda yang dibully. Anda yang mencuri, orang tua Anda yang sakit menahan lahiran Anda. Menahan kehamilan saat akan mengandung Anda. Sedang mengandung Anda, melahirkan Anda. Tiba-tiba dibalas oleh Anda dengan perbuatan kriminal itu. Apa nggak sayang pada orang tua? Baik, kembalikan ke sini. Jadi semua yang masuk kategori dilarang oleh Allah, tinggalkan semuanya. Kalau sudah bisa dikerjakan semua itu, maka apa yang kemudian diberikan kepada kita? Puncaknya diberikan ketenangan plus limpahan sesuai dengan passion yang kita jalani. Terakhir, Quran surah ketiga ayat 142. Bagaimana cara hijrah yang efektif menurut Al-Quran? Karena tidak mudah mengatasinya. Di ayat 214 itu tantangannya. Di ayat 142 itu perencanaan dan solusinya. Perhatikan caranya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Al-Baqarah 214 tantangannya dibuka dengan kalimat ini. Di Ali Imran ayat 142 dibuka juga dengan kalimat ini. Apa Anda mudah begitu saja kemudian mendapatkan kesuksesan bahkan surga yang Anda mimpikan? Dengan berhijrah langsung dapat? Belum tentu, kata Allah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Rumusnya cuma dua, kata Allah. Satu, kita hapus dulu. Hijrah itu seperti menghapus, tidak mudah. Kadang-kadang tintanya sulit. Tapi kalau hijrah bersama-sama, kadang-kadang lebih mudah dilakukan. Hijrah berjamaah. Mohon izin, saya lebih fokus serius malam ini supaya materi kita dapatnya banyak gitu. Ya. Tuh kan, kadang-kadang ada bunyi tak itu. Hijrah tuh ya begitu. Apalagi dosa gitu kan. Dosa itu seperti tinta. Jadi kalau dosanya semakin besar tinggi, menghapusnya nggak mudah. Bahkan kadang-kadang harus butuh odol, ya, butuh minyak kayu putih gitu. Butuh yang lain lagi dan sebagainya. Tapi kalau tintanya kecil-kecil, dosa kecil, dihapus sedikit hilang. Ya. Silakan. Tapi jangan hapus yang tidak ingin saya hapus ya. Ya. Baik. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dah. Lihat sini. Ini bagian terakhir dari kita. Jadi saya sudah terangkan definisinya, terangkan tantangannya. Sekarang cara untuk menjalani dan mengatasi persoalan-persoalan tadi. Ya. Dan mohon izin saya malam ini lebih fokus kepada materi. Jadi hal-hal yang nggak penting kita simpan dulu. Ya. Lihat sini. Satu, saya gunakan yang tinta biru untuk membedakan dengan yang tadi. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Fokus. Satu kalimatnya menggunakan jahadu, dari kata jahada yujahidu. Jahada, akar katanya dari kata juhdun, ya, al-juhdu. Artinya serius, sungguh-sungguh. Serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau mau hijrah, mesti serius. Jangan tanggung. Mesti sungguh-sungguh. Kalau nggak serius, hasilnya nggak akan sempurna. Tahajud yuk, ayo. Jam berapa bangun? Aku mangke weh. Susah. Yang kayak kumaha gitu. Nanti bagaimana? Jadi kalau kitanya nggak serius, setengah-setengah, hasilnya pun nggak akan maksimal. Bangun jam berapa? Jam 3, siap, ayo. Alarm berapa diatur? Ya udah 3 kali deh, sepakat. Jam berapa? 2:04, 2:30, 2:45. Ya udah, atur 3 kali. Yang alarm pertama bangun, matikan alarm kedua. Alarm kedua bangun, matikan alarm ketiga.
Alarm ketiga siap-siap, ya kan? Yang penting konsisten dulu, jam 3 bangun. Nah, serius, sungguh-sungguh. Yang paling menarik teman-teman sekalian, akar kata ini sebetulnya bisa tanpa menggunakan alif. Jahada ya jahadu. Tapi kenapa menggunakan alif? Jahada. Masih ingat tadi di awal yang saya terangkan? Ketika menggunakan alif, orang hijrah pasti butuh proses. Pasti ada tantangan. Kalaupun menghadapi tantangan, hadapi dengan sungguh-sungguh juga. Hadapi dengan serius. Yakin dengan kuat. Sedang menghafal Quran, awal-awal ringan, lama-lama jadi agak susah. Serius gak apa-apa. Seperti menghafal yang ringan, hafalkan yang sulit, jadikan ringan. Alif lam mim. Masih ringan. 1 menit gak nyampe. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Sejam gak hafal-hafal. Ya. Gak apa-apa, sungguh-sungguh. Yang penting kesungguhan Anda dimaksimalkan. Di situ akan terasa kenikmatan dalam menghafal Al-Quran. Teruskan. Dapat. Yang kedua, ini yang belum saya ajarkan. Alif itu bisa berfungsi mufa'alah, menunjuk makna saling. Contoh, rahmukallah. Safaha yusafihu, saling bersalaman. Yang satu menyodorkan, yang satu menyambut pakai alif. Contoh, saling menjaga dan mengingatkan pakai alif. Hafadha yuhafidhu. Menjaga, hafidho yahfadhu. Saling menjaga, hafadho yuhafidhu. Yang paling menarik ketika Allah meminta kita menjaga waktu sholat, kalimatnya menggunakan alif. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawat. Pakai alif. Hafidhu. Bukan sekedar jaga. Kata Allah, jaga waktu sholat, jangan lewat, jaga waktu sholat, tunaikan tepat waktu. Tapi kalimatnya bukan sekedar dijaga, saling menjaga. Saling ingatkan, mungkin bapaknya ingat, anaknya tidak. Bapak ke masjid, anaknya tidak. Ibunya sholat, anaknya tidak. Anak sholat, bapak tidak. Maka yang Quran katakan, jangan sampai di rumah ada yang sholat, yang lain tidak. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ini sekarang yang bahaya begini, teman jauh diingatkan, teman di keluarga tidak diajak dan diingatkan. Ukhti, jilbabnya kok begitu? Ukhti, tetangga diingatkan, anak perempuan sendiri nggak berjilbab. Akhi, besok ke masjid yuk. Akhi, tetangga jauh diingatkan, bahkan di DM ketemuan, anak sendiri nggak pernah diingatkan. Hafidhu. Makanya ketika Allah turunkan Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, yang diminta pertama kali dijaga itu keluarga dekat. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, keluarga dekat. Hafadha. Nah, kalau sudah saling menjaga jadi ringan. Kita pun terbantu. Satu salat ngajak yang lain ringan. Dan jamaah itu ringan. Rasanya ringan kalau salat. Terbawa, cuman tinggal ikut. Kadang kita nggak baca. Coba, yang baca surat kan cuman imam. Kita ringan cuman Fatihah. Jelas kan? Dan kalau Anda lupa, imam mengingatkan. Imam lupa, Anda mengingatkan. Jadi nggak berat, sholat sendirian itu lebih berat. Sholat sendirian subuh 2 rakaat bisa jadi 3. Jamaah nggak mungkin. Begitu imam bangun lagi, subhanallah. Oh, salah. Kan nggak mungkin nengok, subhanallah. Apa? Tidak. Gitu. Yang satu ruku semua. Bahkan kalimat semua sama. Itu saling mengingatkan. Di sini ketika menyebutkan kita cara untuk berhijrah, cara mendapatkan surga, cara sukses, kalimatnya menggunakan alif. Jahadu. Bukan sekedar serius, tapi lakukan dengan saling mengajak satu dengan yang lainnya. Yuk ajak yuk. Teman yang belum sholat, ajak Pak. Anda di sini bertetangga, boleh jadi tidak semua orang ke masjid. Walaupun dia muslim. Maka fikihnya mengajarkan sebelum fikih dakwah, fikih ibadah disebutkan, fikih dakwah dilakukan. Fikih dakwah itu biasanya nomor 1 sebelum fikih ibadah diterapkan. Contoh, kalau dalam fikih ibadah yang langsung terkait pahala dengan dosa, ada Anda punya tetangga masjid, dia muslim, laki-laki, nggak pernah mau ke masjid, apa hukumnya? Oh, bakar rumahnya, harus main bakar aja. Nih. Hukum tetangga masjid nggak mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke masjid.
Yang dipakai fikih dakwah dulu. Ajak dia dengan cara yang lembut, malam doakan dulu supaya ringan. Makanya kalau mengajak orang yang sulit, jangan langsung diajak. Fikihnya doakan dulu. Contoh paling gampang Fir'aun ketika didakwahi oleh Musa alaihissalam. Musa dan Harun berangkat pada Fir'aun. Kerasnya luar biasa. Kaku hatinya. Bahkan hardikannya kencang. Banyak orang yang mau datang pun, mau menyampaikan sesuatu bisa nggak jadi. Saking dahsyatnya kalimat-kalimat celaannya, ancamannya dan sebagainya. Maka ketika mau berangkat beliau berdoa, populer sampai sekarang. Rabbi syrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Anda bangun tahajud, minta sama Allah, ya Allah tetangga saya, Engkau kumpulkan saya dengan dia di dunia, jangan pisahkan kami di akhirat. Ya Allah lembutkan hatinya untuk ke masjid. Ya Allah sayangi kawan saya ini ya Allah. Ya Allah tempatkan dia di tempat yang paling baik. Setelah itu besoknya Anda ngobrol, saling dengan teman-teman. Kalau kita kok rasanya nggak enak ya, masjid kapasitas 1000 yang ke masjid cuma 3 orang. Yuk kita ajak teman kita yang lain. Maka gunakan rumus dakwah dengan pendekatan yang baik. Saya pernah ajarkan ini dipraktekkan dan efektif Pak. Bagaimana caranya? Cari waktu libur dulu. Anda beli buah dulu. Pulang dari subuhan, tengok ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari tumben ke sini. Iya bukan tumben. Tadi ke masjid, kita ke masjid bertiga ya. Iya, nggak ngelihat antum, dikira sakit. Ini ada buah. Yakin saya, maghrib ke masjid dia. Yakin saya. Ya ajak orang jangan soleh sendirian. Surga itu cukup luas, nggak cukup untuk Anda sendirian aja. Luas. Seluas langit dan bumi. Di komplek ini aja banyak yang huni. Surga seluas langit dan bumi. Terus Anda pengen monopoli sendirian. Ajak yang lain. Makanya kalau hijrah itu pengen ringan, ajak yang lain, teman-teman yang lain. Yang hijrah dari yang bertato sudah dihapus, ajak yang bertatonya. Sampaikan, nih sudah nikmat nih, udah hilang sama sekali. Dari naga jadi cacing jadi hilang sama sekali. Ya, turun semuanya. Ya, itu enak nikmat. Makanya kalau Anda bikin gerakan bareng-bareng, tahajud sama-sama, taklim saling share, puasa saling share, menghafal saling share, semangatnya beda. Coba teman-teman yang dakwah di kampus, yang belajar sekarang di kampus, ajak teman-teman menghafal bareng-bareng, mengisi kekosongan, punya target bareng-bareng. Nanti kita wisuda tahun depan, di wisuda sekalian jadi penghafal semua ya. Hafid semua. Kan masanya panjang teman-teman. Menghafal Quran paling ringan itu paling lama 2 tahun. Anda kuliah sampai 4 tahun. Harusnya hafal 60 juz Anda tuh. 2 kali hatam tuh hafalannya tuh. Ya kenapa nggak bikin target sekalian di wisuda sekalian hafal Quran 30 juz? Kenapa nggak bikin target ketika jadi ayah, saya sudah menjadi ayah yang siap mengajarkan pada anak Al-Quran? Bikin targetnya. Sekarang hijrah bareng-bareng. Itu caranya. Nah turunan dari kata jahadu ini punya 3 turunan lagi. Yang pertama merencanakan, di passion apa Anda mau hijrahnya. Disebut dengan ijtihad namanya. Turun jadi ijtihad, kesungguhan merencanakan. Misal, saya mau hijrah memperbaiki perilaku diri dulu, bikin target. Apa rencananya? Perbaikan mata selama sepekan. Cuci mata. Dari yang diharamkan, mulai ditinggalkan. Target kedua, telinga, jangan dengarkan yang dilarang. Sampai ke ujung kaki. Target yang selanjutnya, rencanakan peningkatan ibadah. Saya ingin mulai dengan sholat dulu. Maka bikin rencana dulu. Saya pengen sholat sempurna dengan sunnahnya. Keluarkan semua jenis sholat sunnah. Rencanakan, keluarkan waktunya. Kapan, turunkan. Kalau pengen mudah, share dengan yang lain. Supaya bebannya jadi ringan. Minimal ketika ditanya, enak jawabnya. Awal-awal tuh motivasinya belum tentu ikhlas semua. Maksudnya murni karena Allah. Nggak mungkin 100% pertamanya. Awal-awal takut kalau teman tanya, saya nggak kerjakan. Lama-lama hilang semua itu jadi kebiasaan. Kebiasaan sudah nggak peduli. Mau teman ngajak, mau tidak, lillah, hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, levelnya naik lagi. Tambah ke ilmu. Mulai petakan di mana ada kajian-kajian supaya menambah ilmu. Mustahil ibadah tanpa ilmu yang benar, bisa celaka nanti. Semangat sholat cuman ilmu nggak ada. Besok Idul Fitri jadi 3 rakaat. Belajar fikihnya. Tambahkan. Mulai ke harta benda, pengen usaha apa yang dihalalkan, bikin komunitas. Supaya gampang, bikin komunitas. Kamu jualan apa, saya jualan apa, terus bikin aplikasi bareng-bareng. Terapkan dengan cara yang benar, share dengan komunitas muslim. Di sini kan banyak teman-teman,
Apa kurang 200 juta itu orang Islam ada di sini? Kalau Anda buka pasti mereka pengen. Nih beras, nih produknya sayuran, nih produknya pakaian, nih produknya kopi, nih produknya tumbuhan. Keluarkan semua. Kalau bisa bikin dengan nama-nama yang indah. Ya Masya Allah, kopi hijrah, beras soleh, Masya Allah. Bikin aja pokoknya. Ya, baju Firdaus, ya, apa aja pokoknya lah. Ya. Apa maksudnya nih baju Firdaus? Baju yang kalau bapak pakai sholat dengan khusyuk bisa masuk surga Firdaus. Karena kalimat pertama amalan surga Firdaus, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pakai barcode di sininya. Langsung ketika di scan menunjuk ke surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Anda nggak perlu hafal Quran, bikin barcode cukup nyampe. Gitu caranya. Itu passion. Apalagi di kita masyarakatnya senang dengan sesuatu yang baru. Ya, kecenderungannya cepat kaget, gampang kagum. Jadi kalau ada sesuatu yang menarik cepat dilakukan. Bikin mall, boom, datang ke situ. Numpang kagum aja, belanja enggak. Nah ini. Jadi mulai rencanakan sekarang, passion Anda apa? Mulai. Jadi jangan sampai hijrah ke tempat yang bukan passion Anda di situ. Di tempat Anda aja. Anda artis, public figure, hijrah. Ya hijrahnya gampang, gak usah alih profesi. Ini bakat Anda di acting, pindah ke pedagang, gak akan nyambung. Kecuali kalau ada bakat baru yang ingin diinginkan, boleh silahkan. Pindah aja, lakukan adegan-adegan yang sekarang yang dibenarkan oleh syariat Islam. Bikin sinetron yang islami, bikin tayangan-tayangan islami, terlibat di iklan yang islami. Anda sekarang pengen hijrah, kemana belajarnya? Kampus, silahkan jadi insinyur. Bukan berarti hijrah itu tinggalkan yang umum, ini kafir, haram, bukan. Tetap masuk ke kampus umum, tapi isi dengan nilai-nilai agama yang baik. Sholatnya tepat waktu, menghafal Quran juga. Setiap pelajaran keluarkan ayatnya. Belajar fisika, keluarkan ayat-ayat fisika. Belajar kimia, keluarkan hadis-hadis tentang kimia. Jadi apa yang Anda pelajari dikuatkan dengan nilai-nilai keislaman, itulah hijrah. Gak harus pindah tempat. Kecuali kalau Anda ingin ganti passion. Pindah dari universitas umum, pindah ke agama, karena tujuannya ingin menjadi penyebar agama. Jadi da'i misalnya, pindah ke universitas Islam, belajar Islam dengan baik, balik-balik berdakwah, silahkan. Yang penting tujuan jelas. Jangan sampai hijrah tanpa tujuan. Anda hijrah tapi tujuan gak jelas. Saya mau pindah, jabatan sudah tinggi, kemana? Saya mau tinggalkan yang haram, jadi jualan pecel lele aja. Saya kan, ya memang gak dilarang. Cuman dibikin pemetaan apa yang Anda ingin terapkan dari situ. Bukan aib kok, jualan apapun silahkan. Gini ya, saya kasih rahasia nih. Ini antara kita saja. Ya. Anda mau kerja apapun, tidak akan merubah kuantitas rezeki Anda. Tetap segitu juga. Di Anda tuh sebetulnya tinggal milih mau jadi apa. Dan oleh Allah potensinya dikasih. Manusia itu hebat Pak. Mau jadi insinyur, jadi insinyur. Jadi arsitek, jadi arsitek. Jadi ustadz, jadi apapun bekal itu di tubuh kita tuh ada. Asal Anda mau, jadi Pak. Jadi. Cuman tinggalkan yang dilarang, yang baik-baik ambil. Rezeki itu akan diberikan otomatis, jangan takut. Dan jangan dengarkan manusia, kalau halal kerjakan. Itu cuman, mohon maaf ya, istilah manusia saja. Tukang ini, tukang itu, macam-macam. Profesi itu istilah manusia aja. Yang penting menurut Allah mulia, di situ ada kehebatan yang bisa Anda dapatkan. Satu. Kedua, jihad namanya. Perjuangan dengan tindakan, eksekusi. Jangan cuma pakai konsep. Ya, konsepnya bangun jam 3 malam, tapi nggak bangun-bangun. Ya, eksekusi oleh kita. Begitu alarm bunyi, bangun. Ya bukan cuma dimatikan. Memang awal-awal kadang nggak mudah, saya pun mengalami dengan teman-teman. Teman-teman maksudnya. Ya, alarmnya sampai ditempel di telinga begini. Titut. Awal-awal nggak bangun-bangun juga. Ya, tapi lama-lama ketika kita bangunkan, atau kita yang mengalaminya, dibangunkan oleh teman-teman, akhi bangun. Kan Allah itu sangat sayang dengan kita. Niat itu ditentukan oleh niat. Begitu Anda berniat, seketika Allah akan meluruskan apa yang Anda sedang kerjakan. Walaupun alarmnya mungkin gak membangunkan Anda, teman Anda yang di bawah yang bangun. Teman Anda yang di samping yang bangun. Anda tidur dengan istri, yang pengen tahajud Anda, istri gak kepikiran. Anda pasang alarm jam 3 bangun, alarm dari 2:30. Ternyata Anda gak bangun, yang bangun istri 2:30. Pak, bangun Pak, ini alarm udah bangun. Papa tuh mau ngapain sih? Aduh mah, Papa mau tahajud. Kalau gitu Mama ikut. Tuh, tiba-tiba dua-duanya tahajud. Tuh, lihat cara Allah bagaimana menjadikan satu keluarga menjadi baik. Jihad, eksekusi. Terakhir mujahadah. Mujahadah.
Ya, mujahadah itu perjuangan melawan gejolak emosi dalam diri. Karena pasti akan turun naik, Pak. Ingat-ingat lagi, nggak jadi lagi. Ya, ingat-ingat lagi, kita setengah hijrah dulu deh. Sambil bertahap, ya, ada lagi naiknya, ada lagi turunnya. Itu belum tentu semuanya rata itu. Nah, maka perangi itu. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Awas, hati-hati. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Perasaan-perasaan dalam hati supaya konsisten dalam hijrah, itu disebut mujahadah namanya. Maka jalani semua ini dengan kalimat yang terakhir, wa ya'lamas sabirin, sabar sampai Anda diwafatkan oleh Allah sedang berjuang dalam keadaan berubah lebih baik lagi. Termasuk hijrahnya ahli maksiat, caranya menggunakan tobat. Gak apa-apa, tobat aja dulu. Masih dikerjakan, tobat lagi. Dikerjakan juga, pasti kadarnya akan menurun. Tobat lagi, menurun lagi, tobat lagi. Mudah-mudahan diwafatkannya sedang dalam keadaan tobat. Tertulis sedang berjuang. Itu poinnya. Jadi kalau sudah seperti ini, kerjakan konsisten. Kalau Anda sudah niatkan konsisten, benar dikerjakan, maka berbahagialah. Saya tutup, diturunkanlah berita gembira oleh Allah di Quran surah ke-41 Fussilat ayat yang ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sudah pakai inna. Sungguh orang yang yakin. Yakin, sudah yakin, saya yakin. Dan menguatkan pada hatinya. Qalu itu jangan selalu diartikan berkata. Ada terjemahan begini, menguatkan pada jiwa. Qalu. Karena di antara cara menguatkan itu dengan mengatakan. Makanya orang-orang barat, termasuk orang Asia Timur, termasuk sekarang ke Jepang, Korea, itu kalau mereka ingin meyakinkan pada hatinya, mereka katakan dengan lisannya. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dulu saya sering katakan saat saya kecil itu ada tayangan Benteng Takeshi. Ya, begitu akan menaklukkan Benteng Takeshi, kata, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ninja Warrior, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Tuh, di copy paste oleh Korea. Saya baru dari Korea beberapa waktu yang lalu. Itu mereka tuh kalau dulu mau mengerjakan sesuatu harus lebih maju daripada Nippon, lebih maju daripada Jepang, lebih maju daripada Jepang. Disusul. Jadi ada yang mereka targetkan. Ada kompetitornya. Anda bisa bikin kompetitor dalam jihad. Saingannya siapa? Makanya kata Nabi boleh. Ya, Anda iri hati, ya ghibtah namanya, bukan iri dalam pengertian maksiat. Anda boleh muncul perasaan bersaing, iri pada seseorang karena amal solehnya, itu boleh. Misal, iri pada penghafal Quran, pengen jadi seperti dia, boleh. Karena itu menjadi motivasi, itu bukan iri namanya. Bukan hasad, bukan hikdun, itu ghibtah namanya. Ghibtah. Iri pada orang kaya yang pandai bersedekah, itu boleh. Adakan kompetitor dalam diri kita. Lalu kuatkan pada diri kita. Seperti orang Korea katakan, nulis lebih bisa daripada Jepang. Jepang bikin Honda, kami bikin Hyundai. Jepang bikin ini, kami bikin ini. Akhirnya apa yang terjadi? Maju sekarang. Nah, sekarang kadang-kadang kita ingin berhijrah itu, kompetitornya nggak dihadirkan dalam diri kita. Siapa contohnya? Siapa dasar kompetisinya? Siapa lawannya? Lawan untuk berhijrah dalam pengertian motivasi membuat kita lebih baik daripada itu. Ambil tokoh sebagai contoh. Si fulan begini, saya pengen begini. Bagaimana ibunya merawatnya? Bagaimana istrinya dengannya? Bagaimana anak-anaknya? Copy paste bawa ke rumah. Susul dia. Katakan pada diri Anda, qalu rabbunallah. Allah pasti merawat saya dengan sifat rububiyahnya. Allah pasti membimbing saya. Allah pasti menguatkan saya untuk berhijrah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah di jalan Allah. Tempuh. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka kalau dia sudah konsisten, Allah akan kirimkan malaikat supaya menjaga istiqomah dia sampai wafat dalam keadaan berhijrah. Dijaga, diingatkan. Jadi kalau akan berbuat maksiat, langsung dijaga oleh malaikat. Jangan kerjakan, jangan lakukan. Itu langsung bahkan langkahnya jadi berat. Melangkah pada yang haram jadi berat. Tangan mengerjakan jadi berat. Bahkan pikiran berat, susah untuk dikerjakan. Siapa yang bikin susah? Malaikat. Setan dayanya berkurang di situ. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Puncaknya orang hijrah yang sesungguhnya pasti akan diberikan kedamaian dalam jiwanya dan selama hidupnya akan dijaga dari kesedihan dan kegelisahan. Tenang dan nyaman. Sekalipun passionnya bukan harta, tinggal di tempat yang terbatas, tapi karena jiwanya tenang seakan-akan semuanya luas dan megah. Contoh paling gampang, Ashabul Kahf. Anak muda meninggalkan kemewahan, hartanya banyak, tiba-tiba pindah hanya hijrah di gua saja. Bayangkan gua, tempatnya nggak sama dengan kasur yang ditiduri itu, tidak empuk, tempatnya keras, cahaya terbatas. Maaf, dengan semua keterbatasan itu tapi nikmatnya luar biasa. Tempatnya keras, terbatas, cahayanya juga tidak begitu luas,
tapi bisa tidur sampai 309 tahun nggak ada yang ganggu. Ada orang harta banyak, mobil melimpah, limpahan banyak, tapi kasurnya luar biasa nikmat, tapi tidur nggak pernah nikmat. 3 detik bangun lagi, 3 detik bangun lagi. Kalau sudah hijrah nikmat, tinggal di tempat sempit pun biasa, nikmat, santai. Sampai wafat kembali kepada Allah, dihadiahkanlah tempat yang luas di alam kuburnya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, berikan kabar gembira saat ia wafat nanti, berikan kabar gembira, aku sudah siapkan surga untuk menyambut dia pulang. Makanya ketika pulang, panggilannya panggilan tenang dan surganya ditampakkan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, karena sudah tenang. Jadi hijrah melahirkan ketenangan. Dia tinggalkan maksiat, dia tinggalkan yang haram, tenang hatinya saat pulang. Tenang, baca Quran tenang, wafatnya pun tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kepada Rabbmu. Tuhanmu sudah ridho kepadamu, engkau pun akan ridho dengan pemberiannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nyambung semua. Masuk dalam golongan hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surga yang sudah aku siapkan untukmu. Silahkan lihat, runtutan ayatnya sama semua. Ketika hijrah diajak, yang didapatkan ketenangan, maaf, yang dijanjikan surga, menyebutkan tantangan dengan surga, menyebutkan cara dengan surga, begitu mau meninggal, dipanggil dengan panggilan tenang, jaminan surganya muncul lagi di situ. Perhatikan, saat masuk surga, bukankah saat dia berhijrah dia sabar? Wa ya'lamas sabirin. Saat masuk surga, panggilan malaikat kepada orang-orang ini saat beramal soleh, disebutkan kalimat sabarnya. Quran surah 13 ayat ke-24 itu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat, Anda di dunia sabar. Sabar hijrah bisa menghafal Quran, sabar dalam tahajud, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam beramal soleh. Selamat dengan kesabaran itu Anda wafat. Sekarang silahkan nikmati surga yang telah dijanjikan kepadamu, tempat terindah yang belum pernah dijamah oleh siapapun. Itulah hijrah dan istiqamah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan satu saja, setelah itu saya tutup dengan mengumumkan pengumuman. Jadi kita berhenti dari jam 9:04, tinggal sekitar 5-7 menit lagi. Saya minta waktu 7 menit, kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Mau nanya Ustaz? Ya, saya mau jawab insyaAllah. Kita ingin hijrah tapi kondisi saat ini kita ada di jurusan kuliah fashion design yang terkadang kita dituntut untuk menggambar makhluk bernyawa dengan mendesain baju yang tidak berhijab. Baiknya solusi untuk kita bagaimana ya? Sederhana. Arahkan desainnya sebagai modal untuk membuat desain Islami. Anda kan baru kuliah, baru bikin dasar bukan untuk dipublikasikan. Kan membuat teori. Setelah jadi, tahu dasarnya, paham arahnya, arahkan kepada desain-desain Islami. Fashion Islami bikin jilbab yang model bagus, jilbab syar'i yang bagus, bikin pakaian-pakaian, baju koko yang bagus, pakaian untuk anak-anak, pakaian untuk remaja, bikin pakaian untuk olahraga yang menutup auratnya. Silahkan buat, arahkan. Ya, desain-desain yang terbuka tadi, arahkan untuk bikin pakaian yang dalam-dalam, kaos dalam, bagian celana dalam, bagian kerudungan bagian dalam, itu selesai. Ya, ini sebetulnya bisa ketemu caranya. Kalian mendesain misalnya, ya, hal-hal makhluk-makhluk yang bernyawa, tinggal dilihat batasan-batasannya. Apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Nggak boleh tampak semuanya misalnya, ya bikin sebagiannya buram, ya. Bikin sebagian misalnya tidak utuh. Ini mata yang satu utuh, yang satu misalnya tutup sedikit. Ya, misalnya nggak sempurna utuh seluruhnya, itu boleh-boleh saja, sah hukumnya. Silakan. Ya, bahkan bagian-bagian tertentu ada yang dibenarkan. Ya, apa itu misalnya? Bagian pendidikan, itu boleh utuh untuk pendidikan. Misal Anda belajar biologi, harus utuh kan dunia kesehatan. Ya, makanya ketika Anda didapatkan pada patung tertentu, misalnya patung, hukum patung kan kalau kita buat untuk pengkultusan atau hal yang tidak dibenarkan, haram hukumnya. Bikin patung sengaja misalnya, ya seakan-akan melihat patung seperti melihat orangnya, haram. Ya, awas hati-hati, haram. Bahkan nanti bisa masuk jin tertentu ke dalamnya. Ini yang pertama kali terjadi, melahirkan kemudian yang hal-hal dipertuhankan, asalnya dipatungkan dari orang-orang soleh. Nanti ada di surat Nuh namanya. Ya, ada Suwa, ada Ya'uq, Yaghuth. Ya, itu ada asalnya itu siapa? Asalnya orang soleh.
Ketika mereka meninggal, mulai rindu masyarakat. Rindu, sampai serindu-rindunya dibikinlah karya berupa patung untuk mengabadikan. Lama-lama ketika lewat, setannya masuk ke situ. Ih, kayaknya melihat deh patung ini. Ih, kayaknya bisa mengamati saya. Ih, kayaknya memberikan suatu inspirasi tertentu. Akhirnya besok-besok kayak orang hidup, dibikinlah, dikasih makanan, kasih buah-buahan, asalnya ke situ. Sampai jadi sesembahan. Tapi kalau untuk jadi pelajaran boleh. Jurusan biologi, belajar anatomi, kan nggak bisa belajar sebagiannya. Harus semua utuh, makanya bikin patung utuh, tengkoraknya utuh, kan? Dari atas sampai dengan ke bawah. Ini bagian kepala, ini bagian mata, ini bagian hati, ini sarafnya ke sini, harus utuh semua. Kalau enggak ya belajarnya enggak utuh, begitu mau operasi. Mana bagian mata? Aduh nggak bisa, kenapa? Saat belajar ini nggak boleh, haram. Ya meninggal pasiennya. Itu boleh, sah-sah saja. Termasuk Anda dalam konteks pembelajaran, pada hal yang dibutuhkan secara darurat, primer kebutuhan. Ini berlaku kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Asal darurat karena penting membolehkan bahkan sesuatu yang dilarang. Apa hukumnya gibah? Membicarakan keburukan orang. Dasarnya haram, tapi dibenarkan pada dua hal. Ini contoh saja. Apa dua hal ini? Satu, konsultasi seseorang kepada orang soleh atau orang yang dibenarkan punya kapasitas keilmuan untuk menyelesaikan persoalan. Di rumah tangga ada masalah, nggak boleh dibuka. Tapi kalau konsultasi kepada pihak ketiga yang dibenarkan, dasarnya ayat Quran surah keempat ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Anda ceritakan misalnya kesalahan suami, aibnya istri untuk mendapat solusi, bukan untuk digibahkan, sah. Yang kedua, maaf, dalam mahkamah ada hakim di situ, Anda diminta jadi saksi. Apakah benar saudara menyaksikan saat dia mencuri? Boleh disebutkan. Bagaimana saat pencurian terjadi? Begini, 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 itu sah. Maka nggak berlaku di sini hukum penerapan gibah seperti yang asal tadi. Saudara saksi, apa yang Anda saksikan ketika dia berbuat pencurian itu? Maaf Pak Hakim, tidak bisa saya sampaikan. Kenapa nggak bisa Anda sampaikan? Anda kan saksi. Gibah Pak. Saya takut Pak. Kalau benar gibah, kalau salah fitnah. Itu menempatkan hadis bukan pada tempatnya. Jelas sampai sini? Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita insyaallah, dan dimudahkan kita untuk berhijrah dengan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم وفقنا بما تعلمنا علمنا يا الله ما جهلنا اللهم وفقنا لنفهم ما تعلمنا به وفقنا لنعمل ما تعلمنا به اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.